Hai hai hai, semangat belajar kembali. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Kelas 5, Bab 1. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Dengan topik pembelajaran topik B, melihat karena cahaya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, peserta didik mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja mata melalui bagan atau skema sederhana. Mari kita belajar bersama. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu nih, mengapa kita bisa melihat benda? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mata kita bekerja? Kira-kira kenapa ya? Agar kalian dapat menjawab pertanyaan Ibu tadi, mari kita bahas tentang materi hari ini. Mata kita terdiri dari dua bagian, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar mata kita terdiri dari sebagai berikut. Bagian luar mata kita yang pertama adalah alis. Alis berfungsi melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Berikutnya adalah bulu mata. Bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Berikutnya, pupil. Bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Bagian luar mata berikutnya adalah iris. Bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Bagian luar mata kita berikutnya adalah sklera atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Sklera berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Dan bagian luar mata yang terakhir adalah lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Nah, fungsi lipatan mata ini yaitu untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Sekarang kita ke bagian dalam mata. Yang pertama adalah kornea. Kornea merupakan selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Kornea berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Bagian dalam mata berikutnya adalah lensa. Lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Otos ciliaris. Otot ini berada di dekat lensa dan berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Bagian dalam mata berikutnya adalah saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Dan bagian dalam mata yang terakhir adalah retina. Retina merupakan selaput yang terletak pada belakang dan peka terhadap perangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Bagaimana tahapan atau proses kita melihat? Untuk mengetahui tahapan atau proses, kita akan pelajari bersama. Pertama, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Kemudian, cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Dan yang ketiga, kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda
jatuh pada retina. Dan tahapan yang keempat adalah bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Kemudian, ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Dan yang terakhir, bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Nah, itu adalah proses atau tahapan bagaimana kita bisa melihat suatu benda. Sekarang kalian sudah tahu kan proses kamu dapat melihat benda di sekitarmu. Nah, jagalah kesehatan mata kalian ya. Jangan sampai mata kalian terkena gangguan mata. Apa aja sih gangguan-gangguan mata pada mata kita? Sedikit penjelasan tentang gangguan-gangguan pada mata. Yang pertama adalah rabun jauh. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Penyebabnya bisa perilaku tidak sehat, seperti membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, telepon pintar, melihat layar atau buku terlalu dekat, atau kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Gangguan ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Penderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus. 2. Rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Rabun dekat ini bisa disebabkan karena faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua. Namun, rabun dekat bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap atau untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Dan gangguan mata yang terakhir adalah mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea, menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Gangguan tersebut bisa dibantu dengan penggunaan kacamata silindris. Itulah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dengan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru. Sekian dari Ibu dan sampai jumpa. Bye.